Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda Andrea Putra, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI. Di video kali ini saya ingin membahas materi tentang aturan sinus. Langsung aja kita mulai materinya. Aturan sinus memiliki definisi yaitu menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Berdasarkan aturan sinus dalam segitiga ABC, perbandingan panjang sisi pada sinus sudut yang berhadapan dengan sisi segitiga mempunyai nilai yang sama. Agar lebih mudah dalam memahami, saya akan menjelaskan dalam bentuk gambar segitiga. Di sini ada segitiga ABC. Sudut A berhadapan dengan sisi A. Sudut A berhadapan dengan sisi A kecil, sedangkan sudut B berhadapan dengan B kecil dan sudut C berhadapan dengan C kecil. Kata kuncinya yaitu berhadapan. Jadi A besar selalu berhadapan dengan A kecil, B besar selalu berhadapan dengan B kecil, dan C besar berhadapan dengan C kecil. Maka kita akan mendapatkan rumus yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini merupakan rumus aturan sinus. Agar kita lebih memahami aturan sinus, di sini saya mempunyai dua contoh soal. Langsung aja kita kerjakan contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, diberikan segitiga sembarang ABC seperti pada gambar di bawah ini. Tentukan sisi AC atau bisa juga kita sebut dengan B kecil. Pertama yang kita tulis yaitu yang ditanyanya dulu. Yang ditanya itu AC atau bisa juga kita sebut dengan sisi B per sin B. Nah, kita lihat di sini tuh yang atas bawahnya diketahui dua-duanya. Nah, di sini kan yang diketahui dua-duanya itu sisi C dan sudut C. Jadi kita menggunakan C per sin C. Sedangkan yang A besar dan A kecil itu belum diketahui dua-duanya. Jadi kita menggunakan B per sin B sama dengan C per sin C. Kalau kita sudah mengetahui mana yang akan kita gunakan, langsung aja kita masukkan nilainya. B yaitu yang ditanyakan per sin B. Sin B itu bisa kita rubah menjadi sin 45 derajat sama dengan C. C bisa kita rubah menjadi 12 per sin C. Sin C bisa kita rubah menjadi sin 60 derajat. Setelah seperti ini bisa kita lakukan perkalian silang. Karena di sini kita ingin mencari nilai B, maka sin 45 derajat bisa kita kalikan silang dengan 12. Maka akan menjadi B sama dengan 12 dikali sin 45 derajat per sin 60 derajat. Karena sin 45 dan sin 60 masih dalam bentuk derajat, maka harus kita rubah dulu. Karena ini merupakan sudut istimewa, kita harus hafal. Sin 45 itu bisa kita rubah menjadi setengah akar 2, sedangkan sin 60 derajat bisa kita rubah menjadi setengah akar 3. Maka nilainya akan menjadi 12 dikali setengah akar 2 per setengah akar 3. Karena atas bawah mempunyai setengah, ini bisa kita coret setengahnya. Maka nilainya akan menjadi 12 akar 2 per akar 3. Karena penyebutnya akar 3 dan itu merupakan bilangan irasional, maka harus kita rubah dulu ke dalam bentuk rasional, yaitu dengan cara dikalikan sekawan. Maka akan menjadi B sama dengan 12 akar 2 per akar 3 dikalikan akar 3. Kenapa akar 3? Karena penyebutnya akar 3 dan dikalikannya itu atas dan bawah. Jadi 12 akar 2 per akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3. Maka nilainya menjadi 12 akar 2 dikali akar 3. 12-nya tetap, akar 2 dikali akar 3 menjadi akar 6 per akar 3 dikali akar 3 menjadi akar 9. Akar 9 itu sama aja seperti akar 3 pangkat 2. Akar dan pangkat 2 bisa kita coret, maka nilainya menjadi 12 akar 6 per 3. Dan 12 bisa kita bagi dengan 3, maka hasil akhirnya akan menjadi 4 akar 6. Jadi panjang AC atau sisi B yaitu 4 akar 6 cm. Agar kita lebih memahami lagi soal aturan sinus, mari kita kerjakan contoh soal nomor 2. Diberikan segitiga ABC pada gambar seperti di bawah ini. Tentukan besar sudut C. Yang pertama kita tulis yang ditanya dulu. Di sini kan yang ditanya sudut C. Jadi kita menggunakan C per sin C. Lalu pasangannya kita lihat yang nilai atas dan bawahnya sudah diketahui. Nah, di sini kan yang sudah diketahui sisi A dan sudut A. Maka kita akan menggunakan A per sin A. Sedangkan sudut B, sisi dan sudut B-nya belum diketahui. Jadi kita menggunakan A per sin A sama dengan C per sin C. Kalau kita sudah mengetahui akan menggunakan yang mana, langsung aja kita masukkan nilainya.
A bisa kita rubah menjadi 9 per sin A bisa kita rubah menjadi sin 30 derajat. C bisa kita rubah menjadi 18, sedangkan sin C yaitu yang ditanyakan. Kalau sudah seperti ini bisa langsung aja kita kalikan silang, maka akan menjadi sin C dikali 9 sama dengan 18 dikali sin 30. Karena sin 30 masih dalam bentuk derajat, maka harus kita rubah dulu. Sin 30 derajat itu sama aja dengan setengah. Karena kita mau mencari sudut C, maka 9-nya kita pindah ruas. Maka menjadi sin C sama dengan 18 dikali setengah per 9. Kalau sudah seperti ini bisa langsung kita hitung. Sin C sama dengan 18 dikali setengah, itu kan sama aja 9. Jadi 9 per 9. 9 per 9 sama aja dengan 1. Jadi hasilnya sin C sama dengan 1. Nah, sin C itu kan merupakan sudut. Jadi nilai satunya harus kita rubah ke dalam bentuk sudut. Karena ini merupakan sudut istimewa, jadi sin 1 itu sama aja dengan sin 90 derajat. Maka besar sudut C yaitu 90 derajat. Agar teman-teman lebih memahami tentang materi aturan sinus, di sini saya mempunyai 3 latihan soal. Jadi harus dikerjakan dengan jujur dan tepat. Jadi segitu saja materi tentang aturan sinus yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.